Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galang Arsandi, NIM 21SA1262. Saya akan menjelaskan proyek akhir dari mata kuliah pembelajaran mesin, yaitu proyek kami yaitu analisis sentimen komentar menggunakan algoritma naive Bayes. Yang pertama yaitu kita import datasetnya terlebih dahulu. Dataset saya dapatkan dari GitHub. Saya dapatkan dari GitHub-nya Mas Rizal SP. Kemudian dari dataset tersebut saya melakukan perubahan sedikit, yaitu menghilangkan kolom ID, kemudian kolom sentimen dan Instagram comment tag saya rubah menjadi kolom sentimen saja dan kolom komen. Selanjutnya jika sudah mengimpor datasetnya, kemudian kita lakukan cache folding atau pembersihan teks, yaitu mengubah teks menjadi bentuk yang seragam. Biasanya mengubahnya menjadi teks lowercase, jadi teks yang ada yang tag yang besar ini jadi lowercase, ini menjadi lowercase, jadi seragam semua menjadi lowercase. Kemudian juga melakukan pembersihan teks dari simbol-simbol yang tidak diperlukan, seperti ada kurung siku ini atau ini tanda bentung. Kemudian jika sudah dilakukan cache folding, kemudian kita lakukan tokenization, yaitu memecah sebuah teks atau kalimat menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Seperti contohnya yaitu ini. Pada kalimat di atas ini adalah satu kalimat dipecah menjadi kata per kata saja. Kemudian jika sudah dilakukan tokenization dan dilakukan filtering, yaitu menghilangkan kata yang kurang bermakna seperti kata penghubung atau yang lainnya, seperti ke, di, atau yang sebagainya. Jika sudah dilakukan filtering, kemudian dilakukan stemming, yaitu mengubah kata menjadi kata dasar atau menghilangkan imbuhan yang terdapat di suatu kata. Sebagai contohnya kata membersihkan, jadi diubah menjadi bersih dan lain sebagainya. Jika sudah dilakukan stemming, kemudian dari data di atas sini kan ada dua, yaitu sentimen dan komen, ada dua kolom sentimen dan komen. Kemudian kita deklarasikan tipenya agar mesin mengerti, yaitu untuk komen yaitu tipenya string, kemudian sentimen yaitu kategori. Karena pada sentimen ada dua kategori, yaitu negatif dan positif. Kemudian kita lakukan TF-IDF atau mengukur seberapa sering suatu kata muncul dalam sebuah dataset atau sebuah dokumen. Ini yaitu mengukur seberapa seringnya sebuah kata muncul pada suatu dokumen. Kemudian jika sudah dilakukan TF-ID, kemudian dilakukan splitting data, yaitu membagi dataset menjadi dua subset yang dilakukan untuk pelatihan dan pengujian. Saya di sini menggunakan data untuk pelatihannya yaitu 80% dan data tesnya 20%. Kemudian kita masuk ke implementasi multinomial Bayes. Jika sudah dilakukan splitting data, kemudian kita lakukan analisis menggunakan multinomial naive Bayes, menghasilkan evaluasi yaitu akurasinya sebesar 90%, precision sebesar 97%, recall 86%, advanced score-nya 91%, dan confusion metric-nya menghasilkan 38 data yang diprediksi benar, 35 data salah yang diprediksi salah, dan 1 data salah yang diprediksi benar, dan 6 data
benar yang diprediksi salah. Selanjutnya dari implementasi multinomial Bayes ini, kita coba melakukan prediksi sebuah data, yaitu sebuah data yang saya masukkan manual, itu data string. Kemudian dari data string ini, kemudian kita buat variabel baru untuk menampung dari cache folding atau pembersihan atau penyeragaman seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian juga untuk kemudian jika sudah dilakukan cache folding, sudah dilakukan tokenizing, kemudian stop word seperti ini yaitu filtering untuk menghilangkan kata yang kurang bermakna. Kemudian juga dilakukan stemming. Kemudian jika data ini sudah bersih, kemudian kita masukkan ke dalam list, yaitu list prediksi. Kemudian dari list ini kita lakukan TF-IDF atau pembobotan kata dari model TF-IDF yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu ini. Jadi jika sudah dilakukan atau pencocokan pembobotan, kemudian kita lakukan prediksi, yaitu menggunakan klasifikasi naive Bayes yang sudah kita buat sebelumnya. Ini klasifikasi naive Bayes. Kita dilakukan prediksi data yang sudah kita bobotkan sebelumnya. Kemudian kita coba print komentarnya, kemudian komentar bersih, kemudian sentimennya apa. Kemudian kita coba running dari data yang kita inputkan secara manual ini. Mengandung sentimen positif. Dan ini komentar bersihnya yang sudah dilakukan pembersihan atau pre-processing. Kemudian kita coba ganti isi dari data yang kita akan prediksi. Kita coba yang mengandung sentimen negatif. Kita coba running apakah mesin dapat memprediksi secara benar. Ya, sentimennya yaitu negatif, jadi mesin memprediksi secara benar. Kita coba sekali lagi. Ya, dari hasil analisis tersebut menghasilkan sentimen positif. Jadi mesin sudah melakukan prediksi yang benar. Dan kita coba melakukan prediksi dengan dataset. Pertama kita ambil dulu datasetnya, yaitu data CSV-nya. Data CSV ini sebelumnya saya juga sudah melakukan pembersihan terlebih dahulu. Jadi dataset data prediksi ini sudah bersih sebelumnya. Ini dataset yang sudah bersih sebelumnya. Kemudian dari dataset tersebut dilakukan persamaan pembobotan dari pembobotan TF-IDF yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian kita lakukan prediksi dari classification naive Bayes yang sudah dibuat sebelumnya. Kita coba run dari data dari sebelumnya, dan kita coba run, dan ini adalah hasil prediksi
dari klasifikasi naive Bayes yang kami buat. Kemudian kita coba gabungkan dengan dataset, atau kita masukkan ke dalam dataset CSV tadi, maka akan digabungkan menjadi seperti ini. Sudah ada sentimennya. Kemudian kita coba menyimpan model yang kami buat ke dalam data pickle agar bisa digunakan file yang lainnya. Kita coba buat data pickle-nya, yaitu tfid, kita buat ke tfid.pickle, kemudian classification advice-nya juga kita buat menjadi pickle. Kemudian di sini kita coba untuk melakukan berisi dari file pickle yang sudah kita buat. Kita coba melakukan prediksi. Kita run terlebih dahulu dari atas, kemudian kita coba run prediksinya. Ya, data pickle-nya sudah dibuat, kemudian kita coba implementasikan pada file Python untuk dijadikan web yang berbasis Streamlit. Kita import Streamlit terlebih dahulu, kemudian kita import library-library yang dibutuhkan seperti pada library sebelumnya. Kemudian di sini juga ada metode-metode yang digunakan sama seperti pada sebelumnya, sama semua, ada scaffolding, token, kemudian stopper dan stemming sama. Kemudian kita ambil pickle-nya, ini. Kemudian kita ambil pickle-nya, kita ambil file pickle-nya, kemudian file pickle-nya kita masukkan ke variabel tfid load, kemudian file classification-nya kita ke clf load. Kemudian di sini kita membuat untuk menampilkan sebuah webnya dengan titel analisis sentimen komentar, kemudian text input atau edit text-nya text input-nya yaitu komentarnya, kemudian di sini ada button untuk OK. Dan jika OK terklik, di sini data predict clean, kemudian melakukan scaffolding dari komen, dan dilakukan juga tokenization dari data scaffolding sebelumnya, kemudian dilakukan stopper, removal, kemudian stemming. Kemudian di sini dari data prediksi yang sudah bersih kemudian disimpan di list data prediksi, kemudian dilakukan pembobotan dari model sebelumnya, model tfid sebelumnya, kemudian dilakukan prediksi dari classification naive Bayes yang sudah dibuat sebelumnya, kemudian menampilkan hasilnya. Kita coba running file Python-nya saja. Ya, ini adalah tampilan dari web yang dibuat dari Streamlit ini. Kemudian kita coba lakukan analisis sentimen secara manual dari komentar yang diketikkan secara manual. Ya, dari komentar ini
diprediksi yaitu sentimennya positif. Kita coba lakukan inputan lagi yang mengandung sentimen negatif. Dari komentar yang saya inputkan secara manual ini mengandung sentimen negatif. Kemudian kita coba inputkan dari sebuah komentar langsung, yaitu dari sebuah Play Store dari aplikasi Mobile Legends. Kita ambil secara acak. Kita coba copy komentar ini, kemudian kita pastekan di sini. Apakah mesin akan memprediksi sentimen negatif atau positif? Ya, dari komentar ini diprediksi oleh mesin yaitu positif. Kemudian kita coba cari komentar lagi yang agak mengandung sentimen negatif. Kita coba pastekan. Ya, dari komentar ini diprediksi mesin yaitu negatif. Sekian dari saya. Yang kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.